Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu, 28 September 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bebas dari Kuatir. Firman Tuhan terambil dalam Filipi 4 ayat ke-4 sampai dengan ke-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami memiliki sebuah kehidupan, sekalipun kami bisa takut, bisa khawatir, namun kami tidak terlalu takut dan terlalu khawatir sampai tidak mempercayai Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, sebuah tema yang kita pelajari bebas dari khawatir. Seakan-akan tema ini adalah terlalu ideal, terlalu tinggi. Mana mungkin hidup tanpa kekhawatiran? Bukankah kita diperhadapkan dari hari ke hari berbicara tentang problem, kesulitan, dan masalah hidup? Bagaimana kita tidak khawatir? Bukankah khawatir itu memiliki aspek positif, yaitu membuat kita hati-hati, membuat kita mempersiapkan diri. Khawatir anak-anak kita itu mengalami kebodohan, maka kita sekolahkan. Khawatir bahwa kita itu bisa sakit, maka kita menjaga pola makan, pola sehat, pola tidur. Khawatir kalau kita mungkin bisa terjerumus kepada hal-hal yang salah, kemudian kita memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak kita, cucu kita, juga kepada diri sendiri. Bukankah khawatir adalah sesuatu yang normal? Bahkan kalau hidup tanpa khawatir, berarti hidup tanpa kehati-hatian, hidup tanpa perencanaan, kemudian hidup akan berakhir dengan keburukan. Tentu di dalam aspek-aspek yang disebutkan tadi, kekhawatiran yang positif itu harus kita miliki. Kalau khawatir karena bentuk pertanggungjawaban, kalau khawatir karena bentuk kehati-hatian, kalau khawatir sebagai salah satu bentuk hidup kita fokus untuk mencapai sebuah apa yang kita harapkan itu berjalan dengan baik. Tetapi jika terlalu khawatir, jika terlalu takut, jika terlalu bimbang, maka sesungguhnya kita sedang mengalihkan Tuhan yang maha besar. Itu kemudian kita melihat masalah yang kita hadapi jauh lebih besar daripada Tuhan yang kita percayai. Kekhawatiran adalah sesuatu yang perintah Tuhan. Kalau kita membaca dalam Injil Matius, janganlah khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Bukankah Allah sudah memelihara burung di udara, dan kemudian bunga bakung di ladang Tuhan pelihara, serigala yang katakanlah punya liang, semuanya dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Bagaimana mungkin kita kemudian tidak khawatir? Kita berbicara tentang semuanya itu ada. Kalau kita berbicara tentang segala hasil yang kita harapkan, maka ada upaya kita, tetapi juga ada bagian kekuatan Tuhan yang menopang kita. Tapi kalau kita jujur, seluruh upaya kita pun berasal dari Tuhan. Bukankah kita berjalan, kaki kita diciptakan Tuhan? Bukankah kita mengerjakan sebuah karya lewat tangan kita? Itu pun tangan diciptakan Tuhan. Bukankah kita diberikan kecerdasan di dalam berpikir? Itu pun kecerdasan otak diciptakan oleh Allah. Maka sesungguhnya apa yang kita khawatirkan, seluruh keberadaan yang ada adalah ada di dalam kendali Tuhan. Seluruh potensi yang ada adalah pemberian Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberi modal kepada kita, lalu modal yang kita miliki, kehidupan ini, waktu ini, kecerdasan, pengalaman, pendidikan yang kita terima, lalu kemudian berbagai macam pembekalan untuk memperjuangkan hidup ini supaya kita bisa berhasil, itu pun semuanya berasal dari Tuhan. Kalau apa yang kita miliki juga berasal dari Tuhan, maka Tuhan pun bisa menambahkan sesuatu yang belum kita miliki. Tatkala kita menghadapi kesulitan yang tersulit, kita sudah tidak sanggup. Bukankah firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu, sehingga tatkala engkau dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar untuk menolong kita dan memberikan kekuatan yang cukup untuk bisa menghadapinya. Maka di dalam konteks ini, ketika khawatir menjadi tidak mempercayai Allah, ketika khawatir membuat kita menjadi tawar hati, ketika khawatir membuat kita menjadi orang-orang yang putus asa,
lalu menganggap masalah itu akan menghabisi seluruh kehidupan kita. Maka di dalam posisi kekhawatiran yang negatif seperti itu, kita sedang menggeser Tuhan dan tidak mempercayai Tuhan yang punya kemampuan kemahakuasaannya, maha kasihnya, maha melindunginya, maha menolongnya yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Mari sahabat seperjalanan, bagaimana caranya? Yang pertama dikatakan ayat keempat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sukacita itu harus kita miliki. Bagaimana kita bisa bersukacita? Yaitu dengan mengucap syukur. Mengucap syukur untuk semua hal yang sudah kita terima, karya perbuatan Allah yang terjadi dalam hidup kita, yang pernah kita alami, maka karya dan kebaikan pertolongan Tuhan akan terjadi hari ini dan juga akan terjadi di waktu-waktu kemudian. Mengapa kita perlu bebas khawatir? Karena firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu akan memelihara pikiran dan perasaanmu di dalam Kristus Yesus. Apa yang disebut dengan damai sejahtera yang melampaui akal? Seringkali sebuah problem itu dimasuk di dalam akal kita. Kita mempertimbangkannya dengan otak kita. Rasanya tidak mungkin saya akan sanggup melaluinya. Rasanya tidak sanggup saya akan melewati hidup yang sangat berat ini. Berarti kita sedang mempercayai pikiran kita dan tidak mempercayai kekuatan dan kuasa Allah yang akan menolong kita, memampukan kita melewati setiap problem hidup yang terjadi. Sehingga khawatir boleh, tetapi terlalu khawatir membuat kita tidak mempercayai Allah. Takut boleh, tapi semua serba takut kita sedang tidak mempercayai Allah. Kita bergantung kepada kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak bergantung kepada kekuatan dan kemampuan Allah. Kita kerjakan bagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan. Firman Tuhan berkata, ayat kelima, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir, serahkanlah permohonan dan keinginanmu kepada Allah. Mari kita lihat pada ayat yang kelima, kebaikanmu itu diketahui semua orang. Tetapi terjemahan yang sesungguhnya adalah kebaikanmu itu memberkati semua orang. Artinya bagaimana kita tidak khawatir? Hidup tidak hanya berbicara untuk diri sendiri. Suatu kita menolong orang yang lebih susah dari kita, menolong orang yang lebih sulit dari kita, menolong orang yang masalah hidupnya berkali-kali lipat dari kita. Itu akan menolong kita tidak khawatir. Kalau orang yang lebih susah dari kita Tuhan tolong, apalagi kita. Kalau mereka yang belum percaya kepada Tuhan pun dalam anugerah umum Tuhan, Tuhan melindungi mereka, menjaga mereka. Apalagi kita sebagai anak-anaknya. Mari sahabat seperjalanan. Orang yang beriman kepada Allah, kita kerjakan bagian kita. Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Sebagaimana yang firman Tuhan katakan. Bersukacitalah di dalam setiap keadaan yang ada. Karena kita tidak ditinggalkan sendirian. Ada kekuatan dan penyertaan Allah. Sebelum kita berbicara tentang memohon apa yang kita harapkan, maka mengucap syukurlah untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan sudah menolong di waktu-waktu hidup kita sebelumnya, Tuhan pun yang sama akan menolong seluruh kesulitan hidup di saat ini dan di saat yang mendatang. Ingatlah pada ayat yang ke-7, damai sejahtera akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kekhawatiran berangkat dari pikiran, kekuatan berangkat dari hati. Biarlah hati dan di pikiran kita dipenuhi iman percaya bahwa Tuhan ada beserta kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan terlalu khawatir, bebaslah dari khawatir yang berlebihan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berdoa, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencanamu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.